Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang salat sunnah. Kita masih ada salah satu salat sunnah harian sebagaimana kita telah bagi pada pertemuan lalu bahwasanya salat sunnah terbagi menjadi dua, ya. Salat sunnah harian dan salat sunnah zawatul asbab yang ada sebabnya. Dan kita sudah sebutkan di antara salat sunnah harian misalnya salat sunnah rawatib, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas salat lail atau qiyamul lail, ya. Salat malam, ya. Atau disebut dengan salatul lail atau qiyamul lail, ya. Ini bisa terdiri atas dua model, ya. Ada yang disebut dengan salatul tahajud, ya. Atau enggak, kita bagi aja jadi nanti aja qiyamul lail sama salatul witar. Qiyamul lail, salat qiyamul lail ini cara mengerjakannya, ya. Dua rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna. Masna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu dua rakaat, ya. Dua rakaat. Baik, adapun dan ini sepakat salat qiyamul lail sepakat hukumnya sunnah. Adapun salat witir maka ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya, muakkadah. Dan ini pendapat yang benar adalah sunnah muakkadah. Jadi adapun salat witir maka ada beberapa cara mengerjakannya. Bisa dengan 1 rakaat, bisa dengan 3 rakaat, bisa dengan 5 rakaat, bisa dengan 7 rakaat, bisa dengan 9 rakaat. Adapun yang 3 rakaat maka bisa dengan 2 cara, dengan 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal, yaitu tanpa tasyahud awal. Adapun dengan
dengan 2 kali salam. Yang kedua dengan 2 kali salam. Yaitu 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat lagi salam. Yang tidak boleh dikerjakan seperti sholat maghrib. Ini tidak diperbolehkan, ya. Maksudnya dengan 2 tasyahud. Dengan 2 tasyahud ini dilarang karena tidak boleh seperti sholat maghrib. Jadi cuma 2 cara, ya. Cara pertama, cara kedua. Jadi kalau kita sholat witir dengan 3 rakaat, bisa 3 rakaat tanpa tasyahud. Langsung rakaat pertama Al-Fatihah sama misalnya habis Rabbikal A'la, bangun lagi rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul Huwal Kafirun, bangun lagi rakaat ketiga Qul Huwallahu Ahad, kemudian kita salam. Atau dengan yang kadang-kadang kita kerjakan dengan 2 kali salam. 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat kemudian salam. Adapun 5 rakaat, maka satu cara yaitu sekali salam tanpa tasyahud awal. Tidak ada tasyahud awal. Jadi mirip dengan seperti ini. Jadi langsung sekali salam tanpa tasyahud awal. Adapun 7 rakaat maka ada 2 cara. Pertama adalah sekali salam tanpa tasyahud awal. Maksudnya langsung 7 rakaat. Langsung 7 rakaat. Atau cara yang kedua, tasyahud awal di rakaat ke-6. 6, lalu lanjut rakaat ke-7. Ke-7 sekali salam. Jadi kalau kita mau witir 7 rakaat bisa 2 cara. Pertama, kita langsung 7 rakaat, di penghujung baru tasyahud akhir langsung salam. Atau salat lanjut sampai rakaat ke-6 tasyahud awal. Setelah rakaat ke-6 tasyahud bangkit rakaat ke-7, terus tasyahud kedua baru salam. 9 rakaat caranya ini 2 cara ya. 9 rakaat dengan cara 9 rakaat sekali salam, tasyahud awal pada rakaat ke-8. Lalu lanjut rakaat ke-9. Ke-9 maksudnya tasyahud akhir kemudian salam, ya. Ini beberapa cara yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat tarawih, ya. Baik. Bagaimana dengan ini kan cara mengerjakan 2 rakaat. Bagaimana dengan cara 4 rakaat? Kalau salat malam enggak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana dengan cara 4 rakaat? 4 rakaat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Dalam hadis Aisyah mengatakan yusolli arba'an thumma la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an. Rasulullah SAW salat 4 rakaat, jangan kau tanya tentang panjangnya dan indahnya. Kemudian Rasulullah SAW salat 4 rakaat lagi, jangan kau tanya tentang panjang dan indahnya. Kemudian Rasulullah SAW salat witir 3 rakaat. Ketika dikatakan yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna, Aisyah berkata, Salli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna.
Nabi sholat 4 rakaat. Ini sholat malam maksudnya. Jangan kau tanya tentang indahnya dan panjangnya. Kemudian Rasulullah salat lagi 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Zahir dari hadis ini, hadis juga hadis sahih, zahirnya seakan-akan Rasulullah SAW salatnya 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam maksudnya. Ya. Jadi nyambung 4 rakaat kemudian salam. Wallahu alam, besok ini ada khilaf. Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Kita menghormati khilaf tersebut, namun lebih hati-hati, ini yang lebih hati-hati. Cara ini yang lebih hati-hati. Ini yang lebih hati, 2 rakaat, karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah kaifa salatul lail, ya Rasulullah bagaimana salat malam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jika salah seorang dari kalian takut subuh, maka solatlah 1 rakaat sebagai solat penutup, sebagai witir. Jadi lebih bagus 2 rakaat. Kalau kita mau solat 2 rakaat, kalau kita mau witir ada pilihan. Mau witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dipersilahkan, ya, dipersilahkan. Adapun jumlah rakaat solat malam, maka ijma' ulama tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya, bebas, ya. Dan saya sudah nukil dalam buku bekal salat, saya tidak ingin perpanjang masalah berulang-ulang, tapi intinya ijma' ulama tidak ada batasannya, bebas, ya. Dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i semua mengatakan ijma'. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Jadi tidak ada batasannya, yaitu tidak terbatas hanya 11 rakaat, ya. Tidak terbatas pada angka 11. Ya, tidak terbatas pada angka 11. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana para tabi'in, Sa'id bin Jubair, kemudian mereka salat sampai puluhan rakaat, ya, salat malam, ya. Dan dalil tentang lebih dari 11 boleh, banyak disebutkan, ada 4 dalil atau 5 dalil dalam bekal salat, nanti bisa dirujuk kembali. Saya tidak ingin panjang lebar tentang masalah tersebut. Intinya kita boleh salat 2 rakaat, shol 5 badalaka, salat terserah kamu, salat 2, mau 20, mau 30, mau 50, terserah. Yang penting yang sekuat kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sudah ada sejak zaman para salaf, para tabi'in, bahkan para sahabat. Riwayat yang sahih bahwasanya Umar pernah menyuruh mengimami Ubay bin Ka'ab, mengimami para sahabat dengan 23 rakaat, ya. Di zaman Umar sudah 23 rakaat. Ya, adapun Nabi SAW, beliau terkadang salat 11 rakaat, terkadang 13 rakaat, tetapi Rasulullah SAW salatnya sangat panjang. Maka barang siapa yang bisa salat 11 atau 13 rakaat seperti Nabi, maka itu yang terbaik. Yang penting waktunya panjang. Adapun seorang yang mungkin hafalan tidak panjang, maka dia memperbanyak ruku dan sujud, ya. Memperbanyak ruku dan sujud. Misalnya seandainya Nabi salat 4 jam dengan 11 rakaat, kita mungkin salat 4 jam dengan 30 rakaat, 40 rakaat, tidak ada masalah. Karena salat malam yang diperhatikan di antaranya adalah waktu kita berapa lama kita salat. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam, kecuali sedikit yang kau tidak salat malam, ya. Nisfahu, atau kau salat setengah malam, aw inqus minhu qalila, atau kurang dari setengah malam, aw zid alaihi, atau kau lebih dari setengah malam. Yang menjadi patokan orang dalam salat malam, waktu dia berapa lama dia salat malam. Jumlah rakaat bebas. Jumlah rakaat bebas. Berapa lama? Dia setengah jam kah, 1 jam kah? Dalam 1 jam mau 11 rakaat, dalam 1 jam mau 20 rakaat, dalam 1 jam mau 30 rakaat, terserah. Dan itu pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Bahkan ijma', tidak ada yang khilaf dalam hal ini. Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang mengatakan ada batasan batasan jumlah rakaat salat malam, maka dia telah bersalah. Dan semua ulama mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Wallahu alam bishawab.
Tapi beberapa permasalahan salat malam. Berkaitan dengan salat malam. Yang pertama, bahwasanya salat malam adalah nama yang umum, Jika dikerjakan di bulan Ramadan secara berjamaah, maka namanya sholat tarawih. Ini istilah ya, sholat tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena sholat tarawih jamak dari tirwahah. Tirwahah itu istirahat. Para salaf dahulu, para tabi'in, mereka kalau sholat 4 rakaat, mereka istirahat dulu. Karena lama, capek. Kemudian mereka sholat lagi 2 rakaat, pas 4 rakaat istirahat lagi. Ada yang 2 rakaat istirahat, ada yang 4 rakaat istirahat. Kumpulan istirahat tersebut namanya tarawih. Karena saking lamanya mereka berdiri ketika sholat, sehingga setelah salam mereka butuh istirahat. Kemudian istirahat sebentar, lanjut lagi. Adapun penduduk kota Mekah disebutkan mereka sholat 4 rakaat, setelah mereka 4 rakaat mereka tawaf. Setelah tawaf mereka sholat lagi, demikian. Maka disebut dengan kumpulan tarawih. Jika dikerjakan di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Ya. Jika dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu disebut sholat tahajud. Sholat tahajud. Sama, ini termasuk sholat malam. Sholat malam mau tidak tidur boleh, mau tidur dulu boleh. Kalau setelah tidur bangun namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan dibangun malam sholatlah tahajud. Dan ini istilah ya, tapi sholat malam tidak disyaratkan harus tidur dulu. Oleh karenanya Nabi membolehkan sholat witir sebelum tidur ya. Ingat. Sholat malam tidak disyaratkan tidur terlebih dahulu. Kalau tidur lebih dulu bagus ya. Namanya sholat tahajud. Karenanya Nabi membolehkan sholat witir sebelum tidur. Ya, ini yang pertama. Baik. Permasalahan yang kedua, jika khawatir tidak bisa bangun malam, maka afdolnya witir sebelum tidur. Jika tidak bisa bangun malam, maka afdalnya witir sebelum tidur. Tapi jika kalau yakin bisa bangun malam, dan jika yakin bisa bangun malam, jika pede bisa bangun malam, percaya diri bisa bangun malam, maka witir diakhirkan. Witir diakhirkan. Kata Nabi SAW, ij'alu akhira salatakum bil-lail witran. Kata Nabi, jadikanlah salat malam kalian terakhir, penutup adalah witir. Jadikanlah penutup kalian, salat malam kalian adalah terakhir adalah witir. Tapi kalau enggak bisa bangun malam, witir sebelum tidur. Kalau enggak bisa bangun malam, witir sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya, jika sudah witir, ternyata ingin salat lagi, salat malam lagi,
maka yang lebih kuat, yang rajih, lebih kuat, silahkan sholat malam lagi, tapi tidak usah witir lagi. Karena Nabi SAW bersabda, la witroni fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini boleh seorang. Dan Nabi pernah kerjakan. Nabi SAW pernah sholat 9 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW bangkit lagi. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Setelah sholat 9 rakaat, Rasulullah SAW sholat lagi 2 rakaat. Berarti Rasulullah SAW sholat genap setelah witir. Ini pernah Rasulullah SAW lakukan. Dalil pertama, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan sholat 9, kemudian 2. Ya. Demikian juga yang para sahabat memahami ketika Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat, sampai tengah malam sudah selesai, zahaba syatrul lail, yaitu mungkin sudah jam 1, sudah selesai. Sahabat minta lagi, ya Rasulullah, nafaltana baqiyata lailatina. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau lanjutkan lagi? Berarti para sahabat mengatakan, memahami setelah witir masih boleh. Kalau pingin, tapi Rasulullah SAW mengatakan sudah cukup. Siapa yang sholat sama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Demikian juga hadis Talq bin Ali dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, di mana seorang sahabat pernah sholat di satu jamaah, ya. Dia sholat di tempat anaknya, dia sholat tarawih sampai jadi imam. Setelah dia pulang ke kampungnya ternyata pengen dia jadi imam lagi, maka dia jadi imam lagi, double. Sini mungkin sudah 11 rakaat atau berapa rakaat, dia jadi imam lagi di kampung yang lain, di kampungnya sendiri. Setelah dia sholat, kemudian waktunya witir, dia mundur. Dia suruh orang lain jadi imam witir. Kemudian dia mengatakan, dia sudah witir sebelumnya. Dan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Fil lailah. La witrani fil lailah. Tidak ada 1 witir dalam satu malam. Ya. Jadi, jika seorang misalnya dia khawatir tidak bisa bangun di tengah malam, dia witir sebelum tidur, ternyata jam 3 dia bangun. Dan dia rindu ingin sholat, ya silakan sholat aja. 2 rakaat, tapi tidak usah witir lagi. Ini boleh-boleh saja dilakukan. Ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat witir. Adapun sisa permasalahan bisa dibaca dalam buku bekal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim Qalbun Salim, ya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang salat-salat sunnah karena sebab. Salat-salat sunnah harian sudah kita jelaskan, ya. Seperti salat duha, kemudian salat rawatib, ya. Kemudian salat malam, ya. Salat syuruk sudah kita jelaskan semuanya. Sekarang kita masuk pada salat-salat sunnah karena sebab. Yaitu kalau ada sebabnya kita kerjakan. Dan ini banyak jenis-jenisnya, ya. Seperti salat tahiyatul masjid, ya. Kemudian salat sunnah setelah tawaf, kemudian salat gerhana, kemudian salat istisqa, salat istikharah, ya. Banyak sekali, ya. Salat pulang dari safar, salat masuk keluar rumah, ya. Tapi kita jelaskan satu-satu. Masih banyak, kita jelaskan satu insyaallah taala, ya. Baik. Yang pertama adalah salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Dan disebutkan dalam tanda-tanda hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat, si orang masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Oleh karenanya seorang berusaha jika dia masuk masjid dia salat terlebih dahulu. Adapun disyariatkan salat tahiyatul masjid, silakan buka halaman 79 bagi yang punya buku bekal salat, ya, jilid 2 halaman 79. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaknya dia rukuk 2 rakaat, itu dia salat 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Jadi ini perintah, ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan idza dakhala, jika salah seorang kalian masuk, itu kapan saja dia masuk, hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Kemudian juga dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal Jum'ah. Satu hari seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani masuk hari Jumat. Wa Rasulullah SAW yakhtub. Rasulullah SAW sedang khutbah ketika itu. Fajalasa, kemudian dia pun duduk. Orang ini datang,
sudah terlambat Rasulullah SAW sudah berkhutbah, kemudian dia duduk, maka Rasulullah SAW tegur dari mimbar, kata Rasulullah SAW, "Ya Sulaik, kum farka raka'ataini wa tajawwaz fihima." Wahai Sulaik, bangunlah engkau, salatlah 2 rakaat, ya tahiyatul masjid, wa tajawwaz fihima, dan ringkaskan salatmu, jangan lama-lama karena khutbah sudah berjalan. Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, falyarka raka'ataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan hendaknya dia salat dengan cepat. Dia salat dengan cepat. Para ulama berselisih tentang hukum salat tahiyatul masjid. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah, ya sunnah yang dianjurkan, ya tidak sampai pada derajat wajib. Tetapi Daud Az-Zahiri ya, jadi hukum salat tahiyatul masjid ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan wajib atau mazhab Zahiri, ya, mazhab Zahiri ya. Kemudian 4 mazhab yang lain. Adapun mazhab Zahiriyah ada 2 pendapat. Mereka juga 2 pendapat. Daud Az-Zahiri, Daud mengatakan wajib. Adapun Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Muhal mengatakan sunnah. Ya. Mazhab yang lain semuanya mengatakan apa? Sunnah. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan ijma, ya. Karena yang memilih cuma Daud, ya. Maka sebagian ulama mengatakan ijma. Sepakat sunnah. Karena yang menyelisih cuma Daud Az-Zahiri, ya. Dan ini lebih kuat pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah, yaitu sunnah muakkadah, sangat ditekankan seorang untuk salat tahiyatul masjid, ya. Adapun dalil-dalilnya saya sudah sebutkan dalam halaman 80 sampai 81, ya, tentang bahwasanya hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib, ya. Yang mengatakan ijma tidak wajib adalah An-Nawawi mengatakan dari mazhab Syafi'i mengatakan ijma ulama tidak wajib. Kemudian Badrun Al-Aini dari mazhab Hanafi mengatakan juga ijma ulama tidak wajib. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan seluruh ulama mengatakan tidak wajib kecuali Daud Az-Zahiri. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga mereka membawakan hadis Nabi, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka raka'ataini qabla an yajlis. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat. Itu perintah tersebut maksudnya sunnah, tidak wajib. Kenapa mereka tidak membawakan perintah falyarka raka'ataini, jika salatlah 2 rakaat? Asalnya perintah adalah wajib, tetapi para ulama membawakan kepada sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang lain yang menafsirkan perintah tersebut tidak sampai pada derajat wajib. Adapun dalil-dalil yang lain tersebut di antaranya seperti hadis Talha bin Ubaidillah ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi tentang Islam, maka Nabi menjelaskan kepada Arab Badui tersebut, khamsu shalawatin fil yaumi wa lailah. Yang wajib bagimu cuma salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka orang Arab Badui bertanya, fahal alayya ghairuha, apakah ada salat wajib yang lain sehari semalam yang harus aku kerjakan? Kata Nabi, qala la illa an tatawwa'a, tidak ada yang wajib kecuali salat sunnah saja, ya. Dan kita tahu bahwasanya salat tahiyatul masjid ini salat harian. Ya, namanya orang laki-laki pasti ke masjid, apalagi zaman sahabat mereka pasti ke masjid, ya. Ke masjid, karena kalau ternyata salat tahiyatul masjid hukumnya wajib, pasti Nabi mengatakan ya kecuali kalau kau ke masjid. Karena orang ini sedang bertanya tentang salat harian. Adapun misalnya salat jenazah itu bukan harian, ya. Kemudian juga misalnya salat Idul Fitri yang ada yang mengatakan wajib itu juga bukan harian, ya, setahun 2 kali, tapi yang harian di antaranya salat tahiyatul masjid. Dan dia bertanya, apakah ada Rasulullah mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wa lailah, wajib bagimu cuma salat 5 waktu sehari semalam. Makanya dia bertanya, hal
alayya ghairuha, apakah ada wajib yang lain? Jawabannya kata Nabi tidak ada kecuali yang sunnah ya. Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Busr beliau berkata, ketika saya sedang duduk di sisi mimbar pada hari Jumat, Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang datang, dia masuk ke masjid, yatakhatta riqaban nas, dia loncat di pundak-pundak orang untuk masuk ke depan. Faqala lahu Rasulullah SAW berkata, ijlis, jangan kau loncat lagi, duduk. Faqad adzait wa anait, ya. Engkau telah mengganggu dan menyakiti. Sudah duduk, ya. Rasulullah SAW tidak suruh dia salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW tidak menyuruh dia. Beda dengan tadi, Sulaik al-Ghatafani, Rasulullah SAW suruh dia tahiyatul masjid. Tapi ini orang, dia mengganggu karena dia masuk, kemudian dia melangkahkan kaki. Rasulullah suruh dia duduk. Sudah duduk aja. Seandainya dia wajib untuk salat tahiyatul masjid, Rasulullah SAW suruh berdiri, ya. Dan jangan ganggu orang. Salat tahiyatul masjid. Lain kali jangan ganggu orang. Tidak. Tapi Rasulullah SAW hanya suruh dia duduk, menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid tidak wajib. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika sedang duduk di masjid bersama para sahabat, id aqbala salasatu nafarin, tiba-tiba ada 3 orang datang. Fa aqbala itsnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. 2 orang masuk, yang satunya pergi. Kemudian Rasulullah SAW kemudian berkata tentang 3 orang tersebut, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha. Ya. Adapun yang dia cerita, adapun yang salah satunya dia pun masuk, dia lihat ada celah di masjid, kemudian dia datang, dia masuk, dia duduk, ya. Fajalasa fiha, duduk. Tidak disebutkan dia tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tidak disebutkan, tapi dia datang langsung dia duduk, dan Rasulullah SAW tidak suruh dia bangun untuk salat tahiyatul masjid. Demikian juga kisah Ka'ab bin Malik ketika dia datang ayat menunjukkan taubatnya diterima ketika Ka'ab bin Malik tidak sempat ikut perang Tabuk karena terlambat dan tanpa uzur, maka diboikot oleh para sahabat sampai 50 hari kalau tidak salah. Kemudian setelah itu turun ayat menyatakan Allah menerima taubat wa ala thalathati alladziina khulifu, ya, tentang 3 orang yang tidak diakhirkan penerimaan taubatnya dan akhirnya Allah terima taubat mereka, ya. Ketika itu Ka'ab bin Malik semangat, kemudian dia pun pergi ke masjid, ya. Dia pergi ke masjid, Rasulullah SAW sedang duduk, maka ketika dia masuk ke masjid, maka orang-orang menyambut kemudian menyambut dia, menyalaminya, ya. Kemudian dia pun menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak disebutkan dia ketika masuk masjid salat tahiyatul masjid dulu. Tidak disebutkan, tapi dia datang langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ijma' ulama bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Artinya kalau seorang masuk masjid, ya salat lebih baik. Kalau tidak juga tidak berdosa. Di antara hal-hal yang menguatkan bahwasanya tahiyatul masjid tidak wajib, ya, bahwasanya imam khatib, kalau dia khatib Jumat, kalau dia masuk masjid, dia langsung naik ke atas mimbar, langsung berkhutbah. Setelah itu dia duduk di antara 2 khutbah. Dia duduk di antara 2 khutbah dan tidak mengapa. Dia tidak harus salat tahiyatul masjid. Kemudian juga para ulama sepakat, orang berhadas asghar, dia berhadas, dia boleh masuk masjid dan dia boleh duduk. Meskipun dia berhadas, ya. Kemudian juga tadi ijma' ulama bahwasanya tidak wajib tahiyatul masjid. Adapun jumlah rakaat tahiyatul masjid adalah minimal 2 rakaat, tidak boleh 1 rakaat, minimal 2 rakaat karena Rasulullah mengatakan fal yarka' raka'atain, hendaknya dia salat 2 rakaat. Ya. Tadi telah kita jelaskan kalau seorang sudah terlanjur duduk di masjid, seperti hadis Sulaik al-Ghatafani, dia duduk, kalau dia duduknya belum lama, dia masih boleh tahiyatul masjid. Misalnya seorang sangat letih, dia masuk masjid, kemudian dia capek, misalnya ke Masjid Nabawi, kemudian dia haus, dia duduk, kemudian dia ambil air zam-zam, dia minum. Setelah itu dia mau tahiyatul masjid, masih boleh karena duduk dia baru sebentar. Beda lain kalau dia sudah duduk 1 jam, setengah jam, maka tidak perlu lagi tahiyatul masjid, sudah selesai, tidak disyariatkan lagi. Tapi kalau dia baru duduk cuma sebentar, berapa menit, 2 menit, 3 menit, maka dia boleh bangun lagi untuk salat tahiyatul masjid, ya. Adapun salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, maka ada 2 kondisi. Kalau dia masuk Masjidil Haram, niatnya langsung ingin tawaf, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Maka dia langsung tawaf. Tetapi kalau dia masuk Masjidil Haram, niatnya tidak tawaf, niatnya ingin salat, ya, maka dia tahiyatul masjid sebagaimana masjid-masjid yang lain.
Kalau masjid-masjid lain saja hendaknya disunahkan tahiyatul masjid, apalagi salat di Masjidil Haram. Oleh karenanya tersebar di kalangan para jemaah haji pemahaman yang keliru, dan ini saya sering ditanyakan, mereka menyangka kalau di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Ini salah. Padahal maksud para ulama, jika Anda datang ke Masjidil Haram ingin langsung tawaf, tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja tawaf. Nanti toh dalam tawaf itu kamu akan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Tapi kalau Anda datang ke Masjidil Haram tidak ingin tawaf, atau ingin duduk dulu, sholat dulu, baru nanti tawaf 1 jam lagi, setengah jam lagi, maka tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid. Bagaimana hukum menggabungkan tahiyatul masjid dengan salat rawatib? Jawabannya boleh. Seorang menggabungkan salat tahiyatul masjid dengan salat rawatib. Jika ketika dia masuk ke masjid, misalnya salat azan zuhur, dia langsung salat qobliyah, maka sudah cukup, tidak perlu lagi dia salat tahiyatul masjid. Karena salat qobliyahnya tadi sudah mewakili tahiyatul masjid, karena sudah memenuhi persyaratan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ketika 2 rakaat itu 2 rakaat apapun, qobliyah zuhur, ya sudah menggugurkan tahiyatul masjid. Kalau dia datang ternyata sudah qomat, langsung aja salat zuhur 4 rakaat. Kalau sudah salat 4 rakaat tidak perlu lagi tahiyatul masjid, karena 4 rakaat itu sudah mewakili tahiyatul masjid, bahkan lebih lagi dari 2 rakaat. Khilaf yang kuat juga di kalangan para ulama adalah mengenai tahiyatul masjid di waktu terlarang. Kita tahu bahwasanya salat ada waktu terlarang, 3 waktu terlarang, ya. Yaitu setelah subuh sampai terbit matahari, sampai waktu duha, maksudnya waktu syuruk, dari terbit matahari, sunrise, dari setelah salat subuh sampai waktu syuruk. Ini waktu terlarang untuk salat. Kemudian yang berikutnya setelah salat asar sampai terbenam matahari. Waktu terlarang ketiga adalah ketika sekitar 7 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur. Ketika matahari benar-benar di tengah langit. Inilah waktu terlarang. Nah, para ulama khilaf secara umum, apakah waktu terlarang ini tidak boleh salat secara mutlak? Ya, termasuk salat-salat sunnah tidak boleh, ataukah boleh jika salat tersebut ada sebabnya? Yang dilarang cuma salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlaqah. Ingin salat tidak boleh, tapi kalau ada sebabnya tidak mengapa. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, ya, bahwasanya boleh seorang salat yang ada sebabnya, seperti salat tahiyatul masjid, seperti salat istikharah, seperti salat sunnah wudu, ya, ini semua salat-salat yang ada sebabnya, seperti salat gerhana, salat apapun yang merupakan salat ada zawatul asbab yang ada sebabnya, boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Meskipun di waktu terlarang, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Adapun khilafnya, saya ingin menjelaskan khilafnya secara fikih, tapi terlalu panjang nanti, ya. Intinya diperbolehkan, dan silakan bisa baca di buku bekal salat, ya. Intinya Rasulullah, di antara dalilnya Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar. Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar. Padahal kita tahu tidak boleh salat sunnah setelah asar. Kata Rasulullah SAW, la salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ternyata Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah zuhur setelah asar. Ketika ditanya salat apa ke ini Rasulullah, kata Rasulullah SAW, itu 2 rakaat setelah zuhur, tapi saya tadi ada tamu tersibukan sehingga saya mengqadhanya setelah asar. Ini berarti Rasulullah salat ba'diyah zuhur setelah asar karena ada sebab, sehingga boleh salat kalau ada sebabnya meskipun di waktu terlarang. Kemudian demikian juga tentang kisah seorang, ya, yang bernama Qais, ya. Hadis Qais, dia salat setelah salat subuh, kemudian dia salat lagi 2 rakaat. Ternyata dia salat qobliyah subuh. Dia mungkin terlambat datang atau terlambat bangun sehingga dia salat qobliyah subuh setelah salat subuh. Padahal kita tahu salat subuh enggak boleh orang salat. La salata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik. Ternyata dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Namun salat tersebut ada sebabnya, itu dia mengqadha salat qobliyah subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salat di waktu terlarang kalau ada sebabnya maka diperbolehkan. Jadi intinya kalau kita masuk masjid jam berapa saja silakan salat. Ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, ya. Kita masuk masjid jam berapa saja kita boleh salat. Ada khilaf, ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh waktu terlarang, terutama ketika matahari benar-benar lagi
keluar dari lagi terbit ya, mau keluar maka jangan. Atau lagi tenggelam pelan-pelan maka tunda aja salatnya. Ini ada pendapat, tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat kapan saja seorang ingin salat tahiyatul masjid, kalau dia masuk masjid maka diperbolehkan. Bagaimana kalau seorang salat masuk masjid berulang kali ya? Masuk masjid, kemudian setelah 5 menit dia keluar, ada telepon atau ada apa, bisnis, dia masuk lagi. Atau dia lagi di masjid, dia buang angin misalnya, batal, dia pergi ke toilet, keluar masjid, toilet, baik lagi. Apakah dia harus sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, maka tidak harus, sekali sudah cukup. Yang penting, dan itu waktu terpisahnya cuma sebentar. Ya lain halnya kalau dia pergi sudah 1 jam, ya balik lagi sholat tahiyatul masjid lagi. Adapun Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang lebih afdal setiap kali masuk silakan tahiyatul masjid, tapi tidak pendapat yang lebih kuat dia sudah salat tahiyatul masjid sudah. Adapun dia keluar sebentar maka tidak pengaruh, dia yang penting dia sudah salat penghormatan kepada masjid dan dia baru meninggalkan masjid cuma sebentar ya. Cuma 5 menit, 10 menit, ketika dia kembali maka tidak perlu tahiyatul masjid lagi. Taib, salat sunnah berikutnya adalah salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu ya. Salat sunnah wudu maka hukumnya adalah sunnah dan terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan keutamaan salat wudu. Di antaranya kata Nabi SAW, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini, sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ketika dia salat dia tidak pikiran kemana-mana, dia berusaha khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis Uqbah bin Amir, tadi hadis Utsman. Sekarang hadis Uqbah bin Amir. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah seorang muslim dia berwudu, kemudian dia perindah wudunya, tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Muqbilun alaihima. Kemudian konsentrasi ketika salat 2 rakaat tersebut, biqalbi wajhihi, wajahnya konsentrasi, hatinya konsentrasi, illa wajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk surga, dia berhak mendapat surga ya. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkata, "Ya Bilal, haditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku tentang amal soleh yang kau paling harapkan setelah kau masuk Islam, dalam Islammu. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Aku mendengar suara langkah sendalmu di depanku di surga ya. Ini tentunya Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW dalam mimpi melihat Jibril di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah SAW sedang diperlihatkan masa depan. Karena surga sekarang Rasulullah belum masuk surga dan Bilal juga belum masuk surga ya. Bilal masih di dunia, Rasulullah ngomong sama dia di dunia. Adapun Rasulullah SAW melihat Bilal di depan Nabi di surga, sebagaimana disebut oleh para ulama dalam sebagian riwayat, yaitu dalam mimpi Rasulullah SAW melihat hal tersebut. Maka dan kita tahu mimpi para Nabi adalah wahyu, dan ini dalil bahwasanya Bilal pasti masuk surga. Yang menjadi pertanyaan Nabi, wahai Bilal, apa yang buat engkau melangkahkan kaki depanku, ya? Dan aku mendengar suara langkah kakimu, ya. Saya ingatkan ini bukan berarti Bilal lebih afdal daripada Nabi. Tidak. Di surga bisa jadi seorang jalan di depan, bisa jadi di belakang, dan bisa jadi seorang murid jalan di depan guru, bisa jadi ya. Tidak melazimkan bahwasanya Bilal lebih afdal daripada Nabi, tidak ya. Tapi intinya ini adalah mimpi Nabi SAW, sehingga Nabi bertanya, wahai Bilal, apa amalan yang paling kau andalkan dalam Islam? Sehingga aku mendengar suara langkah kakimu, suara sendalmu di depanku. Maka Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi, aku tidak melakukan suatu amalan yang lebih aku harapkan di sisiku, anni lam atatohar tohuran, tidaklah aku bersuci, ya, fi sa'ati lailin wa naharin, kapanpun, di malam atau di siang hari, illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Maka aku pun salat dengan wudu tersebut, ya. Dengan wudu tersebut salat yang dicatat bagiku, yaitu 2 rakaat, 4 rakaat terserah, ya. Dan ini adalah amalan yang diandalkan oleh Bilal sehingga dia masuk surga, ya. Taib, hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Saya ingatkan sebagian orang berdalil dengan hadis Bilal ini mengatakan bahwasanya Bilal membuat kreasi salat sendiri. Makanya Nabi tanya, "Apa yang bikin kau
amalan yang paling kau andalkan sehingga aku mendengar suara langkah kakimu sendalmu di surga, ya. Bilal mengatakan saya tidak berwudu kecuali saya salat. Sebagian orang memahami, lihat Bilal bikin salat sendiri, kreasi. Makanya Nabi tanya, jawabannya tidak benar, ya. Karena salat-salat sunnah wudu sudah dijelaskan oleh Nabi dan disuruh oleh Nabi dan juga diriwayatkan oleh hadis Utsman, hadis Uqbah bin Amir, ya. Dan jawaban Bilal tidak menunjukkan itu kreasi Bilal, ya. Misalnya kalau Bilal menjawab, contohnya Nabi bertanya, apa yang buat engkau, amalan apa yang paling kau andalkan untuk masuk surga? Kemudian Bilal mengatakan, saya berbakti kepada orang tua. Apakah berbakti kepada orang tua adalah karya Bilal? Atau Bilal mengatakan, saya selalu salat malam. Apakah itu karya Bilal? Tidak. Sama ketika Bilal mengatakan, saya salat setiap habis wudu, bukan berarti ini salat kreasi Bilal, tidak. Tapi Nabi sudah ajarkan, cuma itu yang dia andalkan, ya. Itu yang dia andalkan. Nabi tidak mengatakan, oh ini salat barumu, ya. Enggak. Memang itu salat sudah dianjurkan, sudah disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu maksudnya yang diandalkan oleh Bilal. Karena sebagian orang berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwasanya bid'ah itu boleh, seorang boleh bikin kreasi salat yang dia kehendaki, sebagaimana Bilal mengkrit, berbuat inovasi dalam salat wudu. Ini tidak benar, ya. Lagi pula kalaupun taruhlah itu kreasi Bilal, kan ada yang menilai benar atau tidak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mau bikin salat kreasi sendiri, inovasi sendiri, siapa yang mau mengatakan benar atau salah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Jadi terkadang mereka berdalil dengan hadis ini untuk melegalkan bid'ah, padahal hadis ini tidak menunjukkan Bilal yang mengkrit, yang berinovasi menciptakan salat tersebut. Tapi salat tersebut sudah ada sunnahnya memang, ya. Taib. Ada beberapa faedah dari hadis tadi, ya. Yang pertama bahwasanya kita tahu salat sunnah wudu pahalanya besar. Tadi dalam hadis Utsman, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis Uqbah bin Amir tadi, wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia untuk masuk surga. Kemudian hadis Bilal menunjukkan dia masuk surga. Begitu amalan andalannya Bilal, ya. Kemudian yang kedua, ini juga dalil bahwasanya disunnahkan kita senantiasa menjaga suci, menjaga kesucian sebagaimana Bilal setiap dia batal di malam hari, siang hari dia berwudu, dia salat. Dia salat. Dan ini dalil bahwasanya dianjurkan bagi setiap mukmin untuk menjaga wudunya, ya. Ini juga dalil bahwasanya seorang berusaha untuk menjalankan ibadah secara tersembunyi sebagaimana Bilal, ya. Dia beribadah sehingga Nabi bertanya, amal apa yang kau lakukan, ya. Menunjukkan Bilal menjalankan di rumahnya, tidak ada yang melihat, ya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya salat sunnah wudu dikerjakan kapan saja, karena Bilal mengatakan dalam hadisnya, ya, lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin. Aku tidaklah bersuci di waktu kapanpun, di siang hari maupun malam hari. Berarti jika seorang kemudian batal wudunya, kemudian dia berwudu setelah asar, dia boleh salat sunnah wudu. Dia boleh salat sunnah wudu. Kemudian adapun berapa rakaatnya, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Utsman, ya. Kata man tawaddaa anahu wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini. Barang siapa yang berwudu dengan wudu kemudian salat 2 rakaat. Jadi minimal 2 rakaat. Lebih dari itu boleh sebagaimana hadis Bilal yang Bilal mengatakan illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Maka aku bersalat dengan wudu tersebut apa yang Allah catat bagiku. Ya, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat terserah dengan wudu tersebut, ya. Adapun lokasi pelaksanaan salat sunnah wudu di mana saja, di rumah boleh, di masjid boleh, kapan saja, ya. Namun dianjurkan bahwasanya seorang ketika salat sunnah wudu tidak ada jeda terlalu lama antara wudunya dengan salatnya, sehingga dikatakan salat sunnah wudu. Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana jika seorang muslim berwudu lalu dia masuk masjid setelah azan zuhur? Kemudian dia salat 2 rakaat dengan berniat untuk salat tahiyatul masjid, salat wudu dan salat zuhur sekali, salat qabliyah zuhur. 3 dia niatkan. Apakah mencukupi? Kata lajnah daimah bahwasanya hal itu diperbolehkan. Jadi seorang dia berwudu kemudian dia masuk masjid setelah azan zuhur, maka dia niatkan salat sunnah wudu, dia niatkan salat tahiyatul masjid, dia niatkan langsung salat qabliyah zuhur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan masalah salat sunnah wudu, ya. Maka dianjurkan kepada kita yang mampu, ya,
perbanyak salat. Di antaranya setiap habis wudu, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata punya kesempatan untuk salat, karena orang terbiasa salat dia akan terbiasa ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasakan, dan semakin banyak salat semakin tinggi derajatnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjudu waqtarib." Sujudlah dan dekatlah. Semakin kau banyak sujud semakin dekat dengan Allah. Dan Nabi mengatakan, "Innaka lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa ta'anka biha khati'ah." Tidaklah kau sujud satu sujud saja kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah hilangkan dosa-dosamu, ya. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Rasulullah SAW bertanya, "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada permintaan lain. Kata dia, "Huwa dzak, saya ingin itu, menemani engkau di surga." Apa jawaban Nabi? "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau kau ingin menemani aku di surga, bantulah aku untuk beri syafaat kepadamu dengan cara bi kathrati sujud. Kau hendaknya banyak sujud. Alhamdulillah kita banyak sujud, di antara dengan salat wudu. Kemudian di antara salat sunnah yang kita bahas insyaallah pada kesempatan ini yang terakhir adalah salat sunnah ketika keluar atau masuk rumah. Salat sunnah ketika keluar atau masuk rumah. Ini salat sunnah yang diperselisihkan oleh para ulama, namun yang benar bahwasanya datang sebuah hadis ini ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, tetapi hadis ini menjadi kuat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar karena ada amalan sahabat. Ada amalan sahabat, itu amalan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika," kalau keluar dari rumahmu, ila salat, menuju salat, fasholli rak'ataini. Ya, maka salatlah 2 rakaat. Tamna'anika makhrajas saw, maka akan menghalangi engkau dari bentuk keluar yang buruk, ya. Dari bentuk keluar yang buruk, artinya kau keluar insyaallah baik-baik. Wa idza dakhalta manzilaka, dan jika kau masuk dalam rumahmu, fasholli rak'atain, ya. Makalah salatlah 2 rakaat, tamna'anika madkhalas saw, maka dengan 2 rakaat tersebut akan mencegah engkau dari masuk yang tidak baik. Dari masuk yang tidak baik. Ini dalil tentang bolehnya seorang atau disunahkan seorang sebelum keluar rumah dia salat 2 rakaat, dan ketika dia masuk rumah dia juga salat 2 rakaat. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Abdullah bin Rawaha sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Abdullah bin Mubarak dengan sanad yang sahih Abdurrahman bin Abi Laila. Ada seorang lelaki menikahi jandanya Abdullah bin, atau bekas istrinya Abdullah bin Rawaha, ya. Dia menikah bekas istri Abdullah bin Rawaha. Setelah itu dia bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha selama di rumah. Karena Abdullah bin Rawaha seorang yang soleh, sahabat yang mulia yang kemudian meninggal dalam perang Mu'tah, ya, yang memegang bendera kemudian meninggal dalam perang Mu'tah. Ya. Yang kita tahu perang Mu'tah pertama yang jadi amir adalah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, baru kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid. Intinya orang ini bertanya kepada bekas istrinya Abdullah bin Rawaha, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha selama di rumah, apa ibadahnya? Maka istrinya mengatakan, kalau ia akan keluar rumah dia salat 2 rakaat. Kalau dia masuk rumah dia juga salat 2 rakaat, dan dia tidak pernah meninggalkannya. Ini kebiasaan Abdullah bin Rawaha, dan ini menguatkan bahwasanya sunnah seorang kalau ingin keluar rumah atau masuk rumah dia salat 2 rakaat. Tapi para ulama menjelaskan maksudnya adalah rumah dia, bukan rumah orang, ya. Kalau dia ingin keluar dari rumah dia salat 2 rakaat. Kalau dia masuk rumah dia salat 2 rakaat. Adapun dia pergi ke rumah orang atau keluar masuk rumah orang maka tidak disunnahkan. Ini berkaitan dengan rumahnya sendiri. Oleh karenanya waktu pelaksanaannya bebas, kapan saja seorang ingin keluar rumah maka dia pun salat 2 rakaat, atau dia masuk rumah maka salat 2 rakaat. Taib ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum yang disampaikan pada Ustaz Dr. Firanda Andirja yang saya hafizallahu taala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Pertanyaan pertama, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, apa boleh menggabungkan beberapa salat sunnah, misal salat sunnah setelah wudu dengan salat tahiyatul masjid dan salat rawatib? Apakah dengan 3 niat tapi cukup dilakukan 2 rakaat saja? Ya, maksudnya 3 niat dalam 2 rakaat saja sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah. Mereka membolehkan karena tujuan dari semuanya telah terpenuhi. Tujuan dari semuanya telah terpenuhi. Yang pertama tujuan dia setelah wudu salat dapat. Sebelum duduk di masjid dapat,
dan dia pun sebelum qobliyah, sebelum salat juga dia dapat. Jadi dengan 2 rakaat dia kerjakan, dia sudah mewakili 3 niat yang hendak dia lakukan. Dan tadi fatwa Lajnah Daimah sudah saya bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, bila sudah sering salat malam namun suatu waktu tertidur atau sakit, apa boleh dikerjakan di waktu duha? Boleh juga dengan salat. boleh dikerjakan, tapi dengan witirnya digenapkan. Dengan witirnya digenapkan. Ya, Rasulullah SAW pernah solat 12 rakaat. Ya, biasanya 11 jadi 12 rakaat. Jadi seorang kalau dia biasa solat malam, ya kemudian dia ketiduran, ya biasanya dia solat misalnya 7, maka dia ke siang hari dia solat 8 rakaat. Karena bukan waktunya solat witir. Witir di malam hari. Ini dia mengqadha tetapi dengan digenapkan. Allah alam bisawab. Kemudian selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya apakah ada amalan khusus atau doa khusus setelah sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain? Adapun salat tahajud, maka kita baca setelah salat subhanal malikil quddus rabbul malaikati warruh, itu yang kita baca. Setelah itu kita bebas mau berdoa doa yang lain, silahkan ya. Adapun setelah salat duha, maka ada khilaf tentang zikirnya ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, dibaca 100 kali. Sebagian ulama menghasankan hadis ini seperti Syekh Albani rahimahullah. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Bagi yang mengatakan hadis ini hasan, maka silakan diamalkan setelah salat duha, dia baca Rabbighfirli wa tub atau Allahummaghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Yang datang cuma dalam 2 salat sunnah ya. Yang pertama adalah salat tahajud, subhanal malikil quddus, subhanal rabbul malaikati warruh. Kemudian setelah salat duha, maka baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Itu pun para ulama khilaf tentang hadisnya ini. Syekh Albani menghasankan, maka silakan diamalkan. Yang mendhaifkan tidak perlu mengamalkan. Sisanya kalau kita salat sunnah-sunnah yang lain, kita bebas mau zikir apa, mau berdoa bebas ya. Tidak ada cara khusus ya, orang bebas berzikir dengan yang dia kehendaki ya. Wallahu alam bisawab. Dia akan panggil Al-Ukht Yuliza Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz jadi bertanya? Begini Ustaz, apakah kita diperbolehkan mengawal mendahulukan waktu sholat? Misalnya kita setelah sholat maghrib, kita kan sholat maghrib yang berjamaah. Nah setelah sholat maghrib kita langsung sholat isya gitu. Padahal nggak ada unsur apapun gitu. Situasinya pada saat itu kita hanya ingin berkumpul di suatu tempat gitu. Tapi sholat isyanya didahulukan setelah sholat maghrib. Apakah itu diperbolehkan? Kalau tidak ada sebab sama sekali, maka tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW pernah menjamak salat bi ghairi matarin wala khaufin. Ya, Rasulullah SAW pernah menjamak salat tanpa ada sebab ketakutan, tanpa ada sebab hujan, tetapi tanpa ada sebab tersebut, tetapi ada sebab yang lain. Ketika ditanya li alla yuhrija ummatahu, kata Ibnu Abbas, karena Nabi tidak ingin merepotkan umatnya. Sehingga kata para ulama bahwasanya jika ada uzur tertentu, tidak mesti hujan, tidak mesti rasa takut, kita boleh menjamak ya. Tetapi harus ada sebab ya. Entah sebab tertentu apa yang buat kita agak susah untuk salat pada waktunya, maka kita boleh menjamak ya. Dan umum terserah. Saya tidak tahu pertemuan itu sampai sesulit apa untuk bisa tidak salat pada waktunya. Ya, kan bisanya pertemuan itu selesai jam 10, kan bisa sholat jam 10 isyanya. Ya, lain halnya kalau memang pertemuan tersebut memang sangat sulit karena akan berlanjut sampai jam 11 dan ini pertemuan mungkin ada sidang atau yang lainnya, bisa jadi. Misalnya seorang sedang masuk sidang, sehingga pertemuan itu berlanjut dari maghrib sampai tengah malam dan dia tidak ingin sholat isya lewat dari tengah malam, sebagaimana pendapat sebagian ulama, maka dia jamak mungkin boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, hanya sekedar ngobrol dan yang lainnya, maka tidak perlu kita menjamak. Kita tidak boleh menggampangkan masalah ini karena hukum asalnya inna sholata kanat kitaban mauquta, alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya
Salat itu dicatat oleh kaum mukminin pada waktunya, sudah ada waktunya. Makanya datang Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Nabi salat waktunya sampai sini, sampai sini, sampai ini, sampai sini. Dan boleh dijamak kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, ya hanya sekedar ngobrol, kemudian tidak kita menjamak, saya rasa itu bukan uzur. Saya rasa itu bukan uzur. Tapi kalau pertemuannya memang spesial, khusus, dan itu berlangsung lama, sampai kemudian melewat tengah malam, ya seperti saya katakan mungkin ada sidang, atau sidang keluarga, atau apalah, ya itu mungkin boleh-boleh saja, ya. Tidak mengapa sekali-sekali. Yang penting ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, maka tidak sah salat yang dijamak tersebut, maka salat isya'nya harus diulang. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika kita sudah terbiasa sholat malam dan suatu saat karena lelah di harinya, siang harinya sampai malam, sampai tidak terbangun untuk sholat malam, apakah kita tetap terhitung melakukan sholat malam karena sudah terbiasa mengerjakannya, atau apakah kita boleh mengerjakannya setelah subuh atau pada saat sholat duha diniatkan pula dengan sholat malam karena tidak terbangun? Seorang kalau dia tertidur dan dia sudah itu kebiasaan salat malam, jadi dia tertidur karena uzur, dia sudah niat, maka dia sudah dapat pahala. Dia sudah dapat pahala salat malam meskipun dia tidak terbangun karena itu kebiasaan dia dan dia sudah berniat. Ya qadarullah dia tidak bangun. Tapi kalau dia kemudian menggantikannya di siang hari tentu lebih afdal, dia salat lagi tapi dengan digenapkan bukan diganjilkan, ya. Kalau biasa salat 7, salat 8, biasa salat 9, salat 10, biasa salat 11, salat 12. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah apa yang ringan untuk tetap kita rutinkan ya agar kita tetap mengerjakannya saat kita rajin dan saat kita futur. Jazakallahu khairan. Salat malam, alhamdulillah, malam panjang 2 rakaat, witir 1 sudah oke, ya. Kalau tidak bisa witir 1 rakaat aja. Salat malam jangan tinggalkan. Ringan, waktu panjang kok. Ya, kita punya waktu panjang. Sebelum tidur bisa kita salat 1 rakaat, 3 rakaat boleh. Kalau kita tidak bisa bangun malam. Ya kalau bangun malam mau salat 5 boleh, bebas alhamdulillah. Minimal 1 rakaat witir. Minimal 1 rakaat witir. Kalau enggak witir 3 rakaat atau 2 rakaat salat malam, satunya witir, terserah. Tergantung niat kita. Jadi alhamdulillah salat malam mudah. Dan itu afdhalus salat. Salat yang terbaik adalah salat malam, ya. Dan Nabi mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihina min qablikum. Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, ya. Ya, dan salat malam salat terbaik setelah salat maktubah, setelah salat fardu adalah qiyamul lail, adalah salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz. Kapan batas waktu qiyamul lail dan salat duha? Apakah benar 15 menit sebelum zuhur tidak bisa duha lagi? Adapun qiyamul lail dimulai dari ba'da salat isya sampai sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh dia mau salat jam 1, jam 2, jam 3. Yang penting sebelum azan subuh. Kalau sebelum waktu salat subuh maka itu waktu salat qiyamul lail dan waktu salat witir. Adapun waktu duha maka yaitu ketika matahari di tengah langit. Sebagian ulama mengatakan sekitar 10 menit, sebagian ulama mengatakan sekitar 7 menit, ya. Kalau 15 menit kayaknya terlalu jauh, ya. Mungkin 10 menit, 7 menit baru tidak boleh, ya. Karena kita matahari di tengah-tengah, tunggu dia miring ke arah barat, ya. Sehingga waktu masuk salat zuhur. Jadi kira-kira 7 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur kita jangan salat. Tapi kalau 15 menit sebelum azan zuhur kita masih bisa, masih 5 menit kita bisa salat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anda mau tanya apakah pada sholat tahajud diperbolehkan dikerjakan secara berjamaah? Salat tahajud yang rutin dikerjakan berjamaah adalah di bulan Ramadan, ya. Bahkan memang dikerjakan oleh Nabi. Nabi mencontohkan sampai 3 malam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menghidupkan setiap malam salat tahajud berjamaah. Adapun kalau selain bulan Ramadan maka sesekali tidak jadi masalah, sesekali, tapi tidak dirutinkan karena Rasulullah SAW tidak merutinkan dan para sahabat juga tidak merutinkan dan dikhawatirkan akan menyaingi bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya sesekali tidak jadi masalah, diperbolehkan sebagaimana beberapa sahabat pernah salat bersama Nabi, ya, Hudzaifah, Ibnu Abbas, ya,
pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat malam bareng berjamaah. Tapi kalau dirutinkan tidak. Karena di antara fungsi sholat malam seorang berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesekali tidak jadi masalah, tapi jangan dirutinkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kami panggil Al-Wida dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan Ustaz ingin bertanya, jadi anak ini bekerja di sebuah kantor. Nah, qadarullah, musola kantor anak ini kecil, jadi mungkin cuma bisa 3 saf seperti itu. Nah, bismillah anak niatnya itu ingin menjaga sholat qabliyah dan sholat wajib di awal waktu. Cuman karena kecil gini, kadang itu seringnya jadinya ketemunya tuh ketika kita sholat berjamaah tuh saya akhwat sendiri, Ustaz, yang lain itu bapak-bapak. Nah, situasi seperti ini tuh apakah boleh gitu, Ustaz? Kalau tidak berkhulwat boleh ya. Tidak berkhulwat boleh, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah saya nanti akan bahas lagi. Wallahualam, saya ingin lihat perkataan ulama bagaimana kalau cuma berdua. Karena syariat melarang kita berkhulwat, laki-laki dan perempuan berdua doang. Tapi kalau perempuannya 3, lakinya 1, lakinya 3, lakinya 2, perempuan 1, tidak jadi masalah karena tidak khulwat ya. Tinggal apakah itu menimbulkan fitnah atau tidak. Tapi kalau misalnya ibu menjaga hijab dengan baik, saya rasa tidak jadi masalah meskipun bapak-bapaknya atau kalau memang bapak-bapaknya khawatir khawatirnya mengganggu konsentrasi mereka misalnya, kita akhirkan sholat setelah mereka tidak ada baru kita sholat ya, mungkin lebih baik ya. Karena ada maslahat. Memang bagusnya di awal waktu, tapi kalau di awal waktu ternyata laki-laki selalu memenuhi dan keberadaan kita mungkin mengganggu mereka karena kita mengambil satu baris saf misalnya, mending kita tunda. Tapi kalau kita pingin, nggak jadi masalah. Yang penting kita jaga diri. Yang penting kita jaga diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apakah boleh saya sholat pakai niqab karena waktu itu di restoran waktunya tidak nuntut lagi menjadi masjid Ustaz. Di musala itu nggak ada hijabnya, Ustaz. Boleh, dan itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi wanita asalnya ketika sholat niqabnya dibuka, ini hukum asal. Tapi jika hadir bersamanya laki yang bukan mahramnya, maka dia disunahkan untuk menutup wajahnya. Dan ini difatwakan oleh para ulama Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Bismillah, Ustaz, baiklah sholat malam di saat setelah sholat isya dan sholat isyanya karena ketiduran setelah sholat maghrib pas bangun sudah jam 10 begitu. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Nah, apa kalau kita sholat isya jam 10, setelah itu kita lanjut sholat malam boleh. Tidak ada masalah karena sholat malam dimulai setelah sholat isya sampai sebelum azan subuh. Ya, tidak apa-apa. Tapi dua pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz, adakah zikir khusus setelah tahajud atau boleh langsung berdoa saja dan kemudian bolehkah salat witir 1 rakaat saja sebelum tidur? Boleh, jadi boleh salat witir 1 rakaat sebelum tidur boleh. Setelah salat tahajud setelah witir tahajud kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Rabbul Malaikati wal. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita enggak baca juga langsung berdoa boleh. Kita boleh salat 2 rakaat, kemudian kita berdoa, kemudian lanjut lagi 2 rakaat, mau berdoa lagi, bebas ya. Berdoa kapan saja, silakan di malam hari, terutama sepertiga malam yang terakhir, maka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pahala salat witir yang dikerjakan setelah salat isya kita satu derajat dengan salat witir yang dikerjakan pada waktu tahajud? Tergantung ya. Kalau siapa yang bisa bangun malam tentu lebih afdal setelah di malam hari, karena Rasulullah SAW mengatakan salat di tengah malam mahdhurah, yaitu dihadiri oleh para malaikat, lebih afdal. Tetapi jika seorang kebiasaan dia tahu dia kalau bangun pas azan subuh dia tidak bisa salat, tidak bisa bangun sebelum azan, maka hendaknya dia salat sebelum tidur. Hendaknya dia salat itu sebelum tidur. Maka tergantung kondisi. Kalau ditanya sisi waktu tentu sepertiga malam yang terakhir lebih afdal. Tetapi kalau dia tidak bisa bangun, lebih afdal bagi dia adalah untuk salat sebelum
tidur. Tapi kalau dia bisa dua-duanya, bisa sholat witir sebelum tidur dan di sepertiga malam terakhir, ya tentu lebih baik yang sepertiga malam terakhir. Demikian saja kajian kita ibu-ibu, dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan tadi ada 2 pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab pertemuan berikutnya tentang bagaimana sholat berduaan laki dengan wanita yang bukan mahram, ya. Kemudian yang kedua tadi membaca inna fi khalqis samawati wal ardi ketika bangun malam, kapan dibaca secara tepatnya. Insyaallah saya jawab 2 pekan lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.